Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami banggakan imam kita Ustaz Ramli, suaranya luar biasa, subhanallah. Para petinggi Al-Falah, para ustadz, para centing pandai, dan para ketua pengurus apapun yang kami banggakan. Para jamaah, bapak ibu sekalian yang berbahagia. Mohon izin untuk sama-sama kita belajar hadis pada kesempatan yang singkat ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hadis yang secara lahiriah seringkali dinyatakan sebagai kontradiktif. Pertama, ada hadis yang berbunyi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya bisa begini. Qiwamul mar'i akluhu waladin aliman la aklalah. Atau seringkali orang langsung menyingkatnya dengan redaksi singkatnya la dina liman la aklalah. Atau dalam riwayat lain dikatakan ad-dinu huwa aklun wala dina liman la aklalah. Apapun redaksinya, poinnya sama. Jadi kalau qiwamul mar'i aklu, bahwa penyangga, penopang, penentu dari sebuah agama adalah karena akal. Penentu, penopang, penegak dari seseorang itu karena akalnya. Maka tidak dianggap beragama seseorang yang tidak berakal atau tidak memfungsikan akal. Yang hadis yang kedua adalah hadis rawahu Muslim dari Mubarak radhiyallahu an qala ad-dinul isnad, bahwa agama itu adalah sanad, isnad. Laulal isnad, seandainya tidak ada sanad, seandainya tidak ada isnad, laqala man syaa ma syaa, maka tentulah seseorang siapa saja yang berkehendak untuk bicara bisa bicara apa saja sekehendak hatinya. Rawahu Muslim. Para jamaah yang kami banggakan, mudah-mudahan waktu singkat ini bisa sedikit kami sampaikan poin-poin pentingnya. Yang pertama, hadis yang berbunyi ladina liman la aklala, itu banyak mengatakan hadis ini sifatnya dhaif. Bahkan ada yang bilang maudhu', bahkan sampai teganya mengatakan batil. Tapi apapun penilaian dari tahqiq hadis ini perlu kita ambil pelajarannya. Karena dalam praktek itu seringkali kita perlu menggunakan akal dalam membahas, dalam menjelaskan, dalam menggali pelajaran kandungannya di dalam Al-Quran itu. Terutama ketika Quran membicarakan tentang sains, tentang kejadian-kejadian alam, tentang bagaimana proses penciptaan manusia, bagaimana proses turunnya hujan. Itu banyak sekali Quran mendorong kita untuk menggunakan akalnya. Maka tidak asing buat kita kalau di dalam Al-Quran itu bertebaran kalimat-kalimat afala taqilun, afala tadzakkarun, afala yanzurun, fasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aibatul mukadzibin, dan banyak sekali. Poinnya adalah penggunaan akal itu perlu.
Sekalipun hadisnya tadi dibilang sebuah hadis yang dhaif, bahkan ada yang mengatakan lebih dari sekedar dhaif. Tapi dalam prakteknya penggunaan akal sangat dianjurkan untuk menjelaskan agama. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan kedisiplinan memahami agama itu tidak boleh sembarangan. Harus ada sanad yang bertasalsul, yang berantai sampai terus dan terus. Nah, ini dua hadis ini tidak perlu dipertentangkan, tinggal pada bagian mana kita perlu tetap menggunakan akal kita dan pada bagian mana kita perlu bersandar kepada kesanatan itu sendiri. Terutama kalau dalam bagian agama terkait dengan ke-Al-Qur'anan, ilmu Al-Qur'an. Setahu saya sampai secanggih hari ini, teknologi secanggih apapun, buat saya pribadi dan mudah-mudahan buat jamaah sekalian, belajar agama, belajar Quran tidak cukup dengan sekedar nonton YouTube atau mendengarkan kaset. Labud alaih, wajib baginya tutup musyafahah, talaki, untuk menghindari kesimpang siuran, kesalahan ucap, perubahan makna. Maka hadis bahwa seseorang yang akan mencari ilmu, terutama ilmu agama, lebih khusus lagi dalam ilmu Al-Quran, nanti ada tamaknya dalam ilmu tasawuf, termasuknya harus bersanad gurunya jelas. Ketika seorang belajar Al-Quran harus jelas gurunya, tidak cukup dengan belajar Quran di depan komputer, harus jelas. Jadi dalam poin ini gunanya sanad adalah untuk membuktikan tentang kesesuaian antara ilmu yang kita dapat, yang kita amalkan itu pas sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada sisi yang lain, walaupun hadisnya dibilang dhaif, itu pun perlu la dina liman la aklala, tidak dianggap beragama. Lanya litakmil ya, bukan berarti hakikat orang itu tidak bisa dikatakan beragama. Tidak sempurna agama seseorang jika dia tidak menggunakan akalnya. Sebagai penutup, dua hal ini harus saya sinkronkan. Bagaimana duduk perkara antara porsi penggunaan dalil sanad riwayat dengan akal. Ternyata agama itu unik. Betapapun di dalam Al-Quran disuruh kita menggunakan akal, tapi pada momen-momen tertentu itu tidak dipakai. Salah satu riwayat yang mengatakan bahwa dulu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, kemudian tiba saatnya kewajiban untuk menjalankan ibadah haji, jatuh musim haji, maka orang-orang Mekah yang ketika itu masih bermusuhan, belum terjadi Fathu Mekah, itu mengobarkan atau mengisukan berita hoax, menyampaikan berita hoax kepada masyarakat Mekah bahwa hati-hati, sebentar lagi ada gerombolan, bukan bilang rombongan, gerombolan, karena kan memang cara pandangnya negatif. Ada gerombolan dari Madinah yang datang ke sini mau beribadah haji. Perlu saudara-saudara ketahui, ada orang-orang Mekah, bahwa sekarang di Madinah itu sedang terjadi pandemi penyakit kuning. Penyakit kuning itu penyakit yang secara fisik badannya itu loyo. Jadi kuning, pucat, nggak bersemangat, dan cepat jatuh lah kalau kira-kira jalan begitu. Jadi digembor-gemborkan seperti itu. Maksudnya apa? Biar rombongan dari Madinah itu tidak boleh saat ini untuk beribadah haji. Jadi dihembuskan terus begitu. Maka Nabi kemudian memotivasi sama sahabat-sahabat di Madinah bahwa tunjukkan bahwa kita itu sehat, bahwa kita itu kuat. Maka salah satu solusinya adalah dengan memperlihatkan ketika haji nanti buka kain ihram sebelah kanan. Jadi keteknya kelihatan, pundaknya kelihatan. Kemudian putaran pertama sampai 3, sampai sekarang disunahkan untuk berlari-lari kecil, berkeliling.
Singkat cerita, begitu tiba saatnya, maka Nabi mulai menjalankan tawaf bersama sahabat, dan betul itu pakaian ihramnya dibuka pundak sebelah kanannya. Sampai sekarang kaifiyah haji itu masih dipakai. Dan termasuk berkeliling lari-lari kecil tawaf 3 pertama, walaupun itu sudah masih dilaksanakan. Maka orang-orang Mekah itu nungguin sambil ngintip-ngintip, mana jamaah dari Madinah yang katanya kena bait kuning, tungguin. Tapi pasti lihat mereka dengan gagah berani maco begitu, lari-lari berkeringat seperti Ustadz Endi lari pagi begitu kan. Nah, makanya orang-orang bilang, mana katanya sakit, orang sehat begitu dibilang sakit. Nah, kuat sekali itu. Itu konteksnya riwayat itu adalah kalau alasannya karena akal, ini akal, menggunakan akal, maka logika, rasionalisasi untuk mengatakan bahwa alasan sudah tidak ada penyakit kuning sudah gak kepake, dan kekhawatiran dinilai lemah oleh orang Mekah sudah gak ada. Tapi kefiah praktek itu masih dijalankan. Jadi akal untuk sementara tidak dipakai. Sekalipun menurut akal, ya ngapain dibuka itu kanannya, sebelah kanan pundaknya, kemudian ngapain lari-lari kecil, buktinya masih dipakai, buktinya masih dibuka. Itu artinya sesuatu yang sudah menjadi kaifiyah dan dasarnya riwayah, sekalipun akal coba mengatakan bahwa alasannya sudah hilang, tetap dipakai karena harus mendahulukan riwayah. Betul akal harus dipakai, ini tidak dipakai. Yang kedua, di surat 4 An-Nisa ayat 101 yang membicarakan tentang kebolehan mengkasar salat. Ya, salah satu alasannya kita dibolehkan, kalau Syafi'i kan boleh, kalau yang sebelah sana di daerah kayak Hanafi kan wajib, ada juga yang mubah, kalau kita boleh. Salah satu kita dibolehkannya untuk mengkasar salat, alasannya apa? Alasannya adalah katanya kan karena perjalanan jauh. Di samping juga kan adanya ketakutan karena zaman itu masih belum aman begitu. Jadi seseorang menjalani atau dibolehkan mengkasar salatnya dalam asli mengurangi 4 rakaat jadi 2, atau rukunnya bisa dipersempit, bisa disederhanakan begitu. Ya seperti yang mestinya tumaninahnya lama cukup sedikit gitu. Maka ketika Nabi Muhammad itu Fathul Mekah, kemudian sampai di Mekah di Masjidil Haram itu, Nabi Muhammad langsung qasar. Maka Umar menegur Nabi Muhammad atau menyapa Nabi Muhammad, "Ya Rasul, ya Tuhan, kenapa sekarang masih qasar? Bukannya sekarang sudah aman? Sekarang kan kita udah menang Fathul Mekah, kok masih qasar saja? Bukannya qasar itu karena menempuh perjalanan jauh atau dalam keadaan terdesak atau takut?" Kata Nabi, "Ya Umar, ini adalah sedekah, hadiah, bonus dari Allah. Dah ambil aja." Begitu. Sekarang kalau kita kembali kita, kira-kira kalau kita mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, itu kira-kira kalau kita mengambil porsi, mengambil untuk mengkasar soal, kira-kira alasannya apa? Dibilang susah, masyakoh juga nggak masyakoh. Sekarang udah enak, apalagi sampai kapal terbang, apalagi seorang yang punya kedudukan tinggi, itu semuanya serba beres tuh, udah disiapin sama asistennya, supirnya, udah tinggal naik, tinggal tahu-tahu jalan sampai. Itu kan hanya sekedar sebenarnya dia ngambil sedekah saja. Alasan masyakoh tidak ada. Alasan jauh itu bisa debatable. Sekarang jarak jauh jadi singkat, itu debatable. Sekarang jarak itu nggak ada jarak itu. Jadi kembali ke akal dan dalil. Jadi kalau pakai akal, salat qasar udah nggak perlu itu, karena alasannya udah terbantahkan. Masyakoh, jauh, kondisi perang atau takut, itu relatif. Nah, makanya itu tetap kita boleh untuk mengambil qasaran. Alasannya adalah karena dalilnya mengatakan, hadisnya mengatakan itu sedekah dari Allah, ambil saja. Jadi lebih baik kita mengambil salat qasar itu. Demikian dua hadis yang coba kita gabungkan. Jadi dalam pelaksanaannya dua itu perlu kita
dudukan pada masalahnya. Tetap kita harus menggunakan akal, tapi tidak semua agama itu akal bisa ambil peran. Kalau sudah ada dalil, kalau sudah ada riwayat, maka akal diam. Yang berfungsi adalah riwayat. Gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.